Baik, baik Ibu dan Bapak sekalian, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh diklik reaction-nya Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi apakah sudah ada yang melihat, apakah suaranya juga sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih banyak responnya, reaction-nya buat kita semua. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Sehat, Pak. Baik. Nah, tentunya Ibu dan Bapak sekalian harapannya kita semua sehat dan selalu bahagia Ibu Bapak ya. Oke. Nah, yang terhormat admin kita Bapak Mustamid dari BGP Kepulauan Riau, yang saya hormati Ibu dan Bapak fasilitator, ada kelas 11 16, kelas 16, kelas 11 16, 17 18 19 20, betul ya? Betul Ibu dan Bapak sekalian? Pak. Iya, ada fasilitator Bapak Nanang Garniwa. Betul? Oke, ada juga Ibu fasilitator Aldina Febriani dan fasilitator Ibu Salmiwati. Dan yang saya hormati Ibu dan Bapak pengajar praktik, dan tentunya yang saya banggakan Ibu dan Bapak calon guru penggerak yang hebat, luar biasa dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, pada sesi kita sore hari ini, mari kita sejenak Bapak Ibu untuk mengheningkan cipta, memohon kelancaran dan juga keberkahan dari sesi elaborasi pemahaman kita pada sore hari ini. Semoga segala ilmu dan juga pengalaman yang akan kita pelajari dapat bermanfaat baik buat diri kita dan juga tentunya buat murid-murid kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya ingin Bapak Ibu meminta salah satu yang mungkin bersedia memimpin kita dalam doa kepada Ibu dan Bapak, disilakan. Oke, silakan Pak Alfian. Silakan Pak Alfian untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Pak kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk memimpin doa elaborasi pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfian. Berikan reaksinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian. Oke, baik Ibu dan Bapak, mari kita semua Bapak Ibu niatkan untuk terus belajar dengan penuh semangat di sore hari ini, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita juga tentunya mendoakan agar seluruh usaha yang telah kita lakukan dalam mengelola sumber daya sekolah kita masing-masing akan membawa manfaat yang begitu besar
bagi kemajuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan doa kita pada sore hari ini, kita berharap agar setiap langkah yang kita lakukan sebagai calon pemimpin pendidikan senantiasa mendapatkan bimbingan dan juga petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Tuhan mengarahkan hati kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan tentunya, dan juga kesabaran dalam menjalankan peran kita sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi guru penggerak, sehingga kelak kita dapat menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Baik Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat datang di elaborasi pemahaman di modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Modul 3.2 ini Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, modul ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan kita semua sebagai guru penggerak yang mampu mengelola sumber daya dan mampu mengelola sumber daya yang dengan bijaksana dan juga efektif agar dapat menghadirkan perubahan positif di lingkungan pendidikan kita. Nah, modul ini Bapak Ibu, modul ini tidak hanya membekali Ibu dan Bapak tentang pengetahuan, namun juga keterampilan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar kita untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Modul ini dikembangkan oleh dua pakar pendidikan yang berpengalaman tentunya. Di sini ada Ibu Dr. Siti Soharsi, MPD, dan juga Ibu Yuni Widya Stuti, MPSIT, yang telah menggabungkan teori dan juga praktek pengelolaan sumber daya dalam modul ini. Modul ini Bapak Ibu, melalui pendekatannya kita akan dibimbing untuk memahami bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya inspiratif, tetapi juga mampu mengelola berbagai sumber daya pendidikan dengan prinsip efisien, adil, dan juga berkelanjutan. Nah, semoga materi dalam modul ini Bapak Ibu telah mereka susun bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk menjadi pemimpin yang berdaya guna dan juga tentunya berdampak luas bagi pendidikan di sekolah kita masing-masing. Ibu dan Bapak yang berbahagia, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dipertemukan di dalam ruang virtual pada sore hari ini dalam elaborasi pemahaman. Dan saya merasa bahagia Ibu dan Bapak dan bersyukur atas kesempatan yang berharga ini boleh membersamai Ibu dan Bapak calon guru penggerak dari Provinsi Kepulauan Riau dalam sesi elaborasi pemahaman dalam modul 3.2. Perkenalkan Ibu dan Bapak, saya Ilyas Kala Lembang. Saya berasal dari Tanah Toraja, lahir di Tanah Toraja, dan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, selain sebagai instruktur, saya juga berperan sebagai guru penggerak, kemudian pernah menjadi pengajar praktik di angkatan keempat, dan telah memfasilitasi CGP di angkatan 8 dan juga angkatan 10 sebagai fasilitator, dan telah menyelesaikan Lokakarya 7 pada tanggal 26 Oktober yang lalu. Nah, Ibu dan Bapak, dalam berbagi kesempatan tentunya, saya selalu belajar Bapak Ibu kepada para CGP seperti Ibu dan Bapak sekalian, dan momen kebersamaan ini bukan hanya untuk berbagi Ibu dan Bapak, tetapi juga kita akan berbagi pengalaman dan juga sudut pandang kita yang tentunya akan memperkaya pemahaman kita sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi guru penggerak. Saya merasa bangga Ibu dan Bapak saya bisa berada di sini walaupun kita berjauhan, saya di Tanah Toraja, namun
kita merasa dekat Bapak Ibu, kita bisa bertemu secara virtual tatap maya pada sore hari ini. Dan dari Tanah Toraja ke Kepulauan Riau itu cukup jauh Ibu dan Bapak ya. Saat ini di Toraja sudah 4:30 Ibu dan Bapak. Kita selisih 1 jam sepertinya ya. Iya Pak. Oke, iya. Oke. Jadi setiap langkah yang kita lalui Bapak Ibu dalam modul ini itu akan dirancang dalam menumbuhkan kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya, yang tentunya kelak nantinya akan berdampak besar dalam proses pembelajaran di sekolah kita dan juga di lingkungan kita masing-masing. Semangat dan dedikasi yang Ibu dan Bapak tunjukkan pada sore hari ini akan menjadi cerminan bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, mari kita memanfaatkan sesi ini dengan optimal. Saya berharap dalam 90 menit ke depan, kita bisa bersama-sama memperdalam dan juga memperoleh banyak wawasan yang akan menjadi bekal kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Semoga diskusi kita nanti akan memberikan inspirasi, solusi, dan juga pemikiran-pemikiran baru yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, saatnya Bapak Ibu, saya juga ingin kenal dengan Ibu dan Bapak semua. Boleh Bapak Ibu tuliskan nama, kemudian asal sekolah, dan juga dari kabupaten mana saja dari Kepulauan Riau. Silakan dituliskan di kolom chat Ibu dan Bapak. Oke. Silakan kita memanfaatkan kolom chat Bapak Ibu untuk saling berkenalan. Karena ini masih sesi perkenalan Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih yang sudah menuliskan. Ada Pak Olen, kemudian Ibu Raja Siti, oke, dari Kabupaten Karimun ya. Oh iya, semuanya dari Kabupaten Karimun ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, Ibu Ratna. Ibu Sumayanti, Pak Ade, Ibu Mercy, Pak Alfian, Ibu Epi, Pak Arta. Oke. Oke, Ibu dan Bapak, mohon maaf saya barusan terlempar. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih. Tapi ditutup pinjamnya Pak. Iya, mohon maaf. Halo, Ibu dan Bapak, mohon maaf sekali karena saya barusan terlempar. Mungkin jaringan saya di Tanah Toraja yang kurang bagus untuk saat ini. Mohon maaf. Saya kembali lagi share screen ya. Halo, Ibu dan Bapak, dengar suara saya? Dengar. Dengar Pak, dengar. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah menuliskan di kolom chat. Salam kenal dari saya, Ibu dan Bapak. Sekali lagi kita sama-sama guru. Saya guru di SD, Ibu dan Bapak, dan mengajar di SDN 12 Bituang. Tepatnya di
Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, dalam sesi kita ini perlunya kita menyepakati suatu komitmen belajar yang akan kita ikuti bersama-sama dalam sesi ini. Nah, Bapak Ibu, Ibu dan Bapak sekalian, untuk menciptakan suasana yang belajar yang lebih akrab dan tentunya mendukung interaksi kita yang lebih baik, diharapkan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera selama sesi berlangsung, dan ini akan membantu kita semua merasa lebih terhubung satu sama lainnya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif. Namun ketika jaringannya tidak bersahabat, tidak memungkinkan, tidak apa-apa Ibu dan Bapak untuk menonaktifkan kameranya Bapak, Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian saat Ibu dan Bapak tidak berbicara, harap matikan mikrofon Ibu dan Bapak. Ini penting sekali Bapak, Ibu dan Bapak agar mengurangi kebisingan dari latar belakang dan memastikan bahwa suara pembicara itu terdengar dengan jelas. Dengan cara seperti ini kita akan lebih fokus dan pada materi yang disampaikan oleh kita semua yang ada di dalam room ini. Kemudian mari kita berkomitmen untuk hadir seutuhnya, baik secara fisik maupun mental. Nah, ini berarti bahwa kita memperhatikan dan terlibat aktif dalam diskusi, serta meminimalisir gangguan dari lingkungan sekitar agar pengalaman belajar kita menjadi lebih bermanfaat. Kemudian selanjutnya, mari kita hargai waktu bersama-sama. Setiap detik, setiap waktu yang kita habiskan bersama itu sangat berharga Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, harap hadir tepat waktu dan kita ikuti durasi yang telah kita tentukan bersama-sama. Kita semua berkomitmen untuk menghargai waktu dan satu sama lain demi kelancaran sesi elaborasi pemahaman kita pada sore hari ini. Nah, lalu selanjutnya, untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan semua peserta, sesi ini tidak diperkenankan untuk direkam Ibu dan Bapak, dan karena ini adalah ranahnya pihak admin dari BGP Kepulauan Riau yang akan merekam. Mari kita fokus pada interaksi dan diskusi tanpa khawatir akan dokumentasi yang mungkin tidak diinginkan. Kemudian selama sesi ini Ibu dan Bapak sangat dianjurkan untuk mencatat poin-poin yang mungkin perlu kita catat, karena ini akan membantu Ibu dan Bapak memahami materi yang lebih baik dan juga mudah untuk mengingat refleksi ketika Bapak Ibu menyampaikan refleksinya. Kemudian selanjutnya, jika ada pertanyaan Ibu dan Bapak atau tanggapan atau masukan, silakan klik raise hand Ibu dan Bapak yang ada di Google Meet-nya masing-masing. Hal ini akan membantu kita mengatur urutan bertanya dan juga memastikan bahwa setiap suara itu dapat didengarkan. Kemudian tentunya dalam setiap kegiatan virtual, dalam kegiatan tatap maya seperti saat ini, gangguan teknis itu tentunya menjadi hal yang biasa ya. Seperti saya baru di awal saya sudah 2 kali keluar, itu karena gangguan teknis dari jaringan di mana kita berada, itu tergantung dari kondisi kita. Karena memang saya berada di daerah terpencil Ibu dan Bapak, di pelosok Tanah Toraja, tepatnya di daerah pegunungan, sehingga apalagi sekarang musim hujan jadi itu terkendala jaringan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam sesi daring ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa gangguan teknis seperti yang terjadi misalnya jaringan itu, mari kita saling memaklumi, mari kita bersikap sabar dan saling mendukung saat menghadapi kendala tersebut sehingga proses pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar dan nyaman. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, dengan mengikuti komitmen belajar ini, kita akan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif bagi kita semua di dalam room ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Ibu dan Bapak sekalian. Dengan demikian, mari kita berikan reaction love untuk menyepakati
komitmen belajar kita. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak semua yang sudah merespon, sudah mengklik reaction-nya, reaction love-nya, hatinya untuk kita semua, sehingga komitmen belajar ini kita dapat sepakati untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, tentunya Ibu dan Bapak sudah menyelami modul 3.2, sudah berdiskusi dengan rekan-rekannya di dalam ruang kolaborasi bersama dengan Ibu Bapak fasilitator, Ibu Bapak pengajar praktik, bahkan sudah mendemonstrasikan secara kontekstual. Dan pada sesi hari ini, sesi sore hari ini Bapak Ibu, kita ketemu dalam elaborasi pemahaman. Sesi elaborasi pemahaman ini adalah ruang di mana kita mengelaborasi pemahaman yang merupakan ruang untuk saling menguatkan dari Ibu Bapak sekalian. Bukan hanya dari instruktur, tetapi ruang ini adalah ruang di mana kita saling menguatkan, ruang untuk berbagi praktik baik, dan juga berbagi cerita di antara kita semua. Untuk itulah mari kita merefleksikan bagaimana Ibu dan Bapak berada pada saat ini setelah belajar modul. Dan mengapa Ibu dan Bapak memilih posisi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat di slide-nya ada posisi 1 sampai posisi 21. Silakan Ibu dan Bapak tuliskan di kolom chat di mana posisi Ibu dan Bapak sekalian saat ini dan mengapa Ibu dan Bapak memilih posisi tersebut. Oke, mari Bapak Ibu kita manfaatkan lagi kolom chatnya. Disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nasria. Izin off-cam ya, suara putus-putus jaringan kurang bagus. Baik. Ya, semoga jaringan Ibu kembali stabil ya. Tetap semangat Ibu. Oke. Di sini sudah ada yang sudah menuliskan Pak Sukino. Oke, berada di posisi 21. Oke. Iya, Pak. Iya. Gimana Pak Sukino? Ya. Iya. Pak Sukino mungkin ya, langsung saja Pak Sukino bisa direfleksikan Pak. Ya. Gimana posisi Bapak saat ini dan mengapa Bapak memilih posisi tersebut? Silakan didengarkan Ibu dan Bapak yang lainnya. Oke, Baik. silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Pak. Posisi saya di sini karena posisi gimana ya Pak ya, pada kita posisi di mana kita berpikir dan juga melaksanakan pelatihan dan juga sambil memberikan pelajaran atau kita mengajar Pak ya. Di situ mungkin posisi saya lagi banyak berpikir gitu Pak, intinya gitulah Pak, intinya banyak berpikir harus mana yang lebih baik dulu gitu Pak dikerjakan. Itu aja Pak untuk saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukino sudah menceritakan posisinya. Posisinya Pak Sukino itu lagi dalam pembelajaran Pak ya? Masih dalam tahap pembelajaran gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Noni. Ibu Noni, boleh diaktifkan mic-nya Ibu Noni. Posisinya Ibu Noni sekarang di posisi ketiga. Halo, Ibu Noni ada? Oke. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Ibu Susana. Posisinya di nomor 18. Baik, terima kasih Pak.
Ya. Izin ya Pak ya, saya memposisikan diri saya di nomor 18. Tapi saya bingung tuh, 18 itu dia bergabung 3 orang atau bagaimana tuh Pak ya? Ya, Atau sendiri-sendiri tuh? Dia sedang berpegangan, betul. dia sedang berpegangan satu sama lain dengan 16, 17 ya Pak ya? Iya, betul. Atau salah? Tunggu Ya. saya Silakan Ibu, Oke. bagaimana cara pandang Ibu tentang gambar tersebut? Silakan disampaikan sedikit. Oke, di sini Oke. saya merasa di dalam pembelajaran ini saya bisa bekerja sama, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya, dengan rekan sejawat saya, baik itu di sekolah maupun dengan teman-teman CGP saya, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa memberdayakan sumber daya yang ada atau aset yang ada di sekolah kita. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa berikan reaksinya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Susana. Ibu Susana sekarang itu sudah posisinya sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ya. Tentunya dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya di sekolah dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolahnya Ibu Susana. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Mercy. Boleh Ibu Mercy? Ibu Mercy boleh diaktifkan mic-nya? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memilih posisi ke-20. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran modul pada saat ini, saya berpikir bahwa posisi ini adalah posisi menuju 100% karena saya hanya menunggu elaborasi untuk penguatan. Yang lainnya sudah terlewati menurut saya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wow, terima kasih juga Ibu dan Bapak atas reaksinya, memberikan apresiasi kepada rekan-rekan kita yang sudah menyampaikan. Terima kasih Ibu Mercy. Sebentar lagi ya, Ibu Mercy akan tiba di modul terakhir ya. Jadi artinya Ibu Mercy sudah siap-siap, tinggal menunggu penguatan pada elaborasi pemahaman di sore hari ini, karena tinggal nantinya bagaimana Ibu Mercy akan melakukan aksi nyata terhadap modul yaitu pengelolaan sumber daya. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya yang sudah menuliskan di kolom chat luar biasa. Ada yang sudah sampai, ada di posisi 6, ada juga di posisi 7, ada di posisi 19, ada juga yang berada di posisi 11 dan 12. Oke, ini sama dengan yang nomor 18 tadi ya. Ya, Ibu Yosi juga sudah melakukan kolaborasi atau bahkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahnya. Oke, kemudian Ibu Ratna berada di posisi ke-6. Oke, boleh Ibu Ratna? Boleh saya dengar suaranya Ibu Ratna? Ibu Ratna sudah baru berada di posisi ke-6. Silakan Ibu Ratna, mengapa Ibu memilih posisi tersebut? Baik Bapak, Ya. selamat sore dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih posisi saya sekarang dengan posisi 6 karena saya membutuhkan bantuan juga dari orang lain. Teman-teman CGP saya, fasilitator saya, pengajar praktik saya, untuk terus menggapai saya supaya saya bisa melaju dan melompat lebih cepat ke atas. Artinya saya melihat pergerakan ini adalah pergerakan yang tidak putus, yang terus berjalan sampai saya mencapai puncak. Pada akhirnya saya bisa menguasai modul, memahami dan mengimplementasikan apa-apa saja pemahaman yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Ratna. Oke, Ibu Ratna saat ini membutuhkan orang lain, membutuhkan rekan-rekan sejawat atau aktor-aktor dalam program guru penggerak seperti Ibu dan Bapak pengajar praktik dan juga Ibu Bapak fasilitator, agar Ibu Ratna itu bisa lebih melaju lagi ke atas untuk lebih memahami tentang modul-modul yang ada di dalam program guru penggerak ini. Oke. Tentunya Ibu dan Bapak semua, posisi ini hanyalah refleksi kita Bapak Ibu. Sekalipun Ibu dan Bapak baru berada di posisi di bawah itu,
adalah hal yang biasa karena segala sesuatunya itu butuh proses. Apalagi program Guru Penggerak Bapak Ibu, ini adalah program yang butuh proses panjang untuk lebih memahami tentang apa saja modul-modul yang Ibu dan Bapak sudah pelajari. Nanti Ibu dan Bapak akan memulai ketika Ibu Bapak sudah selesai dalam program ini, dan di situ Bapak, Ibu dan Bapak akan memulai aksi nyata yang sebenarnya di sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah menuliskan di kolom chat. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, dalam modul ini Bapak Ibu terdapat beberapa capaian khusus yang tentunya diharapkan dapat dimiliki oleh Ibu dan Bapak sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia, calon pemimpin pendidikan, calon pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, melalui capaian ini diharapkan Ibu dan Bapak mampu menganalisis aset dan juga kekuatan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, sebagai calon pemimpin, Ibu dan Bapak akan punya kemampuan untuk mengenali dan juga memahami berbagai aset, berbagai kekuatan yang ada di sekolahnya Ibu dan Bapak. Ini termasuk tentang bagaimana Ibu dan Bapak mengenali modal utama yang Ibu dan Bapak telah pelajari di eksplorasi konsep. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak juga diharapkan mampu merancang pemetaan potensi sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset-based community development. Kemudian, Bapak Ibu akan melakukan pemetaan tentang mengidentifikasi berbagai modal utama yang ada di sekolahnya. Nah, pemetaan ini Ibu dan Bapak bertujuan untuk memahami aset yang dimiliki oleh sekolahnya masing-masing, yang dimiliki oleh sekolah kita masing-masing, atau komunitas kita yang ada di sekitar kita. Nah, melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, Ibu dan Bapak dapat melihat potensi yang ada, dapat melihat bagaimana potensi tersebut bisa dikembangkan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, Ibu dan Bapak, hal ini akan membantu sekolah kita dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat sekitar dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dan kemudian yang ketiga, diharapkan Ibu dan Bapak menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya. Sikap ini sangat penting dalam proses pengelolaan sumber daya Ibu dan Bapak ya, karena dengan menjadi aktif, Ibu dan Bapak calon guru penggerak akan proaktif dalam mencari dan juga memanfaatkan sumber daya. Dengan sikap terbuka akan mudah berkolaborasi dengan semua pihak, baik internal maupun eksternal sekolah. Lalu, sikap kritis yang memungkinkan Ibu dan Bapak untuk mengevaluasi setiap langkah secara objektif. Sementara kreativitas akan membantu dalam menemukan solusi inovatif untuk memaksimalkan penggunaan aset yang ada. Dari capaian khusus modul 3.2 ini, kita berharap semoga capaian ini dapat membantu Ibu dan Bapak calon guru penggerak dalam membangun sekolah yang lebih maju dan memberdayakan komunitasnya. Itu capaian modulnya Ibu dan Bapak. Kemudian selanjutnya, agenda dalam elaborasi pemahaman ini perkenalan, kemudian ada penyegaran materi, dan nanti akan ada tanya jawab dan juga penguatan. Dan terakhir ada refleksi. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita akan mengaktifkan kembali jari jemari kita untuk menuliskan di dalam komentar Ibu dan Bapak. Di sini ada instruksi di slide Ibu dan Bapak. Jawablah pertanyaan berikut ini pada ruang komentar.
atau di kolom komentar. Maksimal 3 kata. Ketiklah terlebih dahulu, tunggu sampai diinstruksikan untuk mengklik enter atau kita kirim sama-sama. Bisa dipahami Ibu dan Bapak? Oke, jadi terima kasih sudah dikasih jempolnya. Nah, apa sih pertanyaannya yang akan kita jawab tiga kata ini? Ibu dan Bapak ingat, diketik saja dulu, kemudian setelah itu nanti diinstruksikan dengan hitungan 1 sampai 3, baru kita klik sama-sama atau kita enter sama-sama ya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kondisi pendidikan di daerah Ibu Bapak saat ini? Oke, silakan berpikir dulu. Silakan dipikirkan dulu Ibu dan Bapak. Setelah itu, jika sudah nanti saya akan kasih instruksi, akan menghitung 1 sampai 3. Jadi, Ibu Bapak akan menuliskan 3 kata, bagaimana kondisi pendidikan di daerah Ibu dan Bapak saat ini. Oke, mungkin sudah dituliskan. Kita akan enter sama-sama, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak semua. Oke, ada cuma 2 kata, ada yang 3 kata, ada yang lebih dari 3 kata. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Yang lain? Oke, sudah dituliskan semua ya. Ada yang belum? Oke. Ada yang 4 kata, ada yang 2 kata, ada yang 1 kata. Tidak apa-apa Ibu dan Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menuliskan. Nah, Ibu dan Bapak, setelah Ibu dan Bapak menjawab tentang kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing, nah sekarang Nah, sekarang Ibu dan Bapak, ayo kita baca dan kita identifikasi bersama-sama. Menurut Ibu dan Bapak, manakah yang beresonansi negatif dan mana yang beresonansi positif? Setelah itu, Ibu dan Bapak yang Ibu dan Bapak tuliskan tadi, kita akan lihat, Ibu dan Bapak, saya akan membaca, kemudian Ibu dan Bapak memberikan ataukah menyebutkan negatif ataukah positif, negatif atau positif. Oke, bisa dipahami? Jika sudah dipahami, saya akan mulai membaca. Silakan diaktifkan semua mic-nya untuk berbicara ya. Ya, kita akan identifikasi sama-sama. Saya mulai dari awal. Sudah mulai pendidikan di daerahnya Ibu dan Bapak itu sudah mulai membaik. Positif. Nah, oke. Kemudian, alhamdulillah sudah baik. Positif. Kondisi menuju teknologi. Oke, semuanya positif ya. Kemudian berkembang, berguna, dan sudah baik. Positif. Mulai baik. Alhamdulillah sudah baik. Positif. Oke, pendidikan di daerah saya terdapat guru yang berkualitas
berkolaborasi dengan murid yang cerdas. Positif. Positif. Oke, baik. Oke, nah kalau begitu setelah kita baca sama-sama, itu saya tidak perlu lanjutkan lagi karena semuanya sepertinya positif semua ya. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak setelah membaca yang lainnya? Ada Pak, mohon izin. Ada yang negatif? Oke, ada yang raise hand. Akan saya persilakan yang sudah raise hand. Pak Ade, silakan Pak Ade. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya kebetulan sedang membaca komentar dari rekan-rekan. Ada yang memprihatinkan dari Bu Ramona Saputri. Nah, itu mungkin satu dari sekian yang di Bluetooth mode. Ya. Dilanjutkan Pak. Oke, baik Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada satu yang jawabannya agak mulai memprihatinkan, jawaban dari Bu Ramona Saputri. Oke. Demikian saja Pak, terima kasih. Ya, bisa disebutkan Pak apa pernyataan yang dituliskan oleh rekannya tadi? Agak mulai memprihatinkan. Oke, agak mulai memprihatinkan. Menurut Ibu dan Bapak, apakah itu beresonansi negatif atau positif? Negatif. Negatif. Oke. Ya, Ibu dan Bapak tentunya sudah memahami yang mana yang bermakna negatif dan mana yang bermakna positif dari pernyataan yang sudah dituliskan. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Nah, Ibu dan Bapak, di mana Ibu dan Bapak sudah memfokuskan atau sudah melihat aset atau sudah melihat kemampuan yang dimiliki oleh daerahnya. Nah, Ibu dan Bapak itu dapat mengidentifikasi dan menghargai sumber daya yang tersedia. Kita dapat mengakui pencapaian serta keberhasilan yang sudah ditorehkan oleh daerah kita atau sekolah kita. Kita perlu melihat apa yang sudah baik. Itu artinya Ibu dan Bapak sudah menggunakan pola pikir berbasis aset atau berpikir kekuatan tanpa melihat atau berpikir defisit atau kekurangan. Mengakui pencapaian dan juga mengakui keberhasilan sekolah kita, pendidikan kita, dan bagaimana kita memanfaatkan kekuatan untuk mendorong perkembangan dan juga mencari solusi dari yang berkelanjutan. Nah, sebaiknya Ibu dan Bapak, pernyataan negatif itu seringkali mencerminkan pendekatan berbasis kekurangan atau defisit yang berfokus pada kelemahan. Ya, silakan Pak Ibu Rika. Ya, silakan Ibu Rika. Ya, meskipun penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki Ibu dan Bapak, dan terlalu banyak berpikir, kalau kita terlalu banyak berpikir berbasis kekurangan itu dapat membuat seseorang itu terjebak dalam masalah tanpa mencari solusi yang konstruktif. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan kembali Ibu dan Bapak. Di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berbasis aset? Dan kekuatan-kekuatan apa saja yang sudah Ibu dan Bapak munculkan selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru? Silakan Ibu dan Bapak dituliskan di kolom chat dan nantinya akan saya persilahkan 1-2 orang rekan kita di dalam room ini untuk menyampaikan secara langsung. Silakan. Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berbasis atau berpikir berbasis aset atau kekuatan, dan kekuatan-kekuatan apa saja yang sudah Ibu dan Bapak munculkan selama ini yang berkaitan dengan perannya sebagai guru, perannya sebagai CFGP yang ada di sekolah kita masing-masing.
Oke, terima kasih Ibu Ratna sudah menuliskan. Bu Ratna mengatakan dengan pendekatan berbasis aset, kita dapat menggali potensi, aset atau kekuatan yang sebenarnya sudah kita miliki untuk kita kembangkan bersama, terutama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kekuatan yang sudah dimunculkan seperti berbagi pengalaman belajar yang positif dengan sesama rekan guru, berbagi praktik baik, oke, dalam pembelajaran. Oke, kemudian membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar muridnya. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Kemudian dari Pak Olen. Menurut Pak Olen, pendekatan aset memampukan kita mengembangkan diri dan mengupayakan agar dapat menjadi bermakna dan juga bermanfaat. Kekuatan yang Pak Olen sudah munculkan adalah kemampuan dalam memanfaatkan IT di dalam pembelajaran murid, di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian Pak Olen juga memanfaatkan media IT dalam pengajaran dan oke, belum lanjut. Kemudian kalau Ibu Epi, agar kita dapat bergerak sesuai dengan potensi yang ada, bukan hanya menunggu, tetapi melakukan sesuatu dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling. Oke, terima kasih. Kemudian kekuatan bekerja sama dengan rekan sejawat. Wow, luar biasa semua ini tulisan Ibu dan Bapak semuanya. Kalau Ibu Noni, agar kita fokus kepada kelebihan kita, bukan kekurangan. Ya, betul. Berpikir aset, bukan berpikir defisit, ya. Oke. Kemudian penting menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset karena pendekatan ini lebih melihat kekuatan yang ada. Kemudian kekuatan sudah muncul selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru adalah tanggung jawab dan kreativitas. Oke, luar biasa semua tulisannya. Oke, saya ingin mendengarkan suaranya Ibu Asri atau Pak Asri, mohon maaf. Pak Asri atau Ibu Asri? Pak Asri Yanto. Pak Asri ya? Ya Pak, Pak Asri Pak. Oke Pak Asri, mohon maaf Pak Asri, boleh disampaikan secara langsung Pak? Oke Pak, terima kasih atas waktu kesempatannya. Baik. Di sini mengapa pentingnya kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Karena suksesnya atau majunya suatu pendidikan itu adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran yang bagaimana dia memaksimalkan atau menggunakan aset yang ada di sekitar untuk bisa dikembangkan dan berkolaborasi dengan sesama warga sekolah sehingga nanti visi dan tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asri. Berikan reaksinya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih Ibu dan Bapak. Saya sudah membaca semuanya, luar biasa tulisan Ibu dan Bapak semua. Jadi setelah kita merefleksikan tentang dua pertanyaan ini, pendekatan berpikir berbasis aset adalah salah satu cara untuk memahami dan memaksimalkan potensi yang sudah ada di sekitar kita, yang sudah ada di daerah kita, yang sudah ada di ekosistem kita. Nah, dengan pendekatan ini Ibu dan Bapak, kita berfokus pada apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah baik dari sumber daya yang sudah kita miliki. Ataukah potensi di lingkungan sekolah kita yang sudah kita miliki. Nah, hal ini Ibu dan Bapak akan membantu kita sebagai guru, sebagai pemimpin untuk melihat peluang di dalam setiap keterbatasan dan mengoptimalkan apa yang tersedia daripada terjebak pada kekurangan. Karena selalu berpikir kurang, berpikir masalah. Nah, menggunakan pendekatan ini juga mendorong Ibu dan Bapak, mendorong kita semua sebagai guru untuk lebih inovatif dan punya nilai kolaboratif dalam menghadapi tantangan serta membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya diri kita dan kepemilikan kita terhadap proses pendidikan yang kita jalani. Kita sebagai calon guru penggerak dengan berbagai kekuatan yang
telah kita munculkan dan manfaatkan adalah sebuah kemampuan, kapasitas untuk bagaimana kita berkomunikasi secara efektif dengan murid-murid kita, dengan orang tua murid kita, dan bagaimana kita menjaga hubungan positif dengan rekan kerja, serta bagaimana keinginan kita untuk terus belajar dan berkembang. Nah, selain itu juga kita juga sering menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Kemudian kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih menarik seperti yang disampaikan Ibu Bapak tadi, memanfaatkan IT. Dan juga punya empati, kepedulian, bagaimana kita memahami kebutuhan murid yang beragam. Nah, semua kekuatan, semua aset, hal ini dapat mencerminkan kapasitas kita, kapasitas yang besar dalam diri kita sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, ada pertanyaan di dalam LMS. Apakah kita sama sekali tidak boleh berpikir menggunakan pendekatan berbasis defisit atau berbasis kekurangan? Ibu dan Bapak, tidak ada larangan mutlak untuk menggunakan pendekatan berbasis defisit. Pendekatan berbasis kekurangan atau pendekatan berbasis kelemahan ini berguna untuk mengidentifikasi kendala atau kekurangan yang perlu kita perbaiki di lingkungan sekolah kita. Namun, pendekatan berbasis aset itu lebih disarankan Ibu dan Bapak, karena itu lebih difokuskan pada potensi yang sudah dimiliki atau kekuatan yang sudah dimiliki oleh komunitas sekolah kita dan atau lingkungan sekitar kita. Nah, pendekatan berbasis aset itu sangat relevan, sangat sesuai karena setiap daerah pasti punya potensi, pasti punya kekayaan lokal yang unik. Seperti misalnya budaya, lingkungan alam, itu semua adalah sumber daya yang sesuai dengan konteks pengelolaan sekolah. Jadi itu semua sumber daya yang dapat kita manfaatkan. Itulah berpikir bagaimana kita berpikir berpikir berbasis aset. Oke. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di sini kita bisa lihat berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset. Di sini berbasis kekurangan itu fokus pada masalah. Kalau berpikir berbasis aset itu atau kekuatan itu fokus pada aset dan kekuatan. Nah, Ibu dan Bapak untuk lebih memahami cara mengidentifikasi dan mengelola potensi sumber daya yang ada di sekitar kita, maka pendekatan berpikir berbasis aset dan berpikir berbasis kekurangan bisa menjadi panduan bagi Ibu dan Bapak, seperti yang kita lihat di slide. Cara berpikir berbasis aset. Cara berpikir berbasis aset itu adalah suatu pendekatan di mana kita berfokus pada pengembangan dan juga pemanfaatan kekuatan yang sudah ada dalam komunitas kita, yang sudah ada di sekolah kita, atau di lingkungan sekitar kita, untuk menciptakan perubahan positif. Nah, fokus pada aset dan kekuatan. Pendekatan ini mengajak kita melihat kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, seperti murid, guru, dan komunitas, daripada hanya memperhatikan kendala-kendala atau masalah. Kita lebih menekankan pada apa yang sudah dimiliki dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau berpikir berbasis kekurangan, itu berpikir berbasis kekurangan itu fokusnya pada masalah, fokusnya pada kekurangan yang ada, yang bisa menuntun pada pencarian solusi di luar. Nah, fokus pada masalah, pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama atau tantangan yang sedang dihadapi. Nah, fokus utamanya adalah apa hal-hal yang perlu diperbaiki atau diatasi, dan seringkali dengan melihat aspek negatifnya. Karena ketika mau melakukan sesuatu itu pasti tidak akan dilakukan karena hanya melihat kekurangan atau masalah. Nah, kemudian yang kedua, cara berpikir berbasis aset, membayangkan masa depan.
Setelah mengenali kekuatan dan aset kita, langkah berikutnya itu adalah membayangkan masa depan yang lebih baik yang ada di sekolah kita atau yang ada di komunitas kita. Hal ini Ibu dan Bapak mendorong kita berpikir positif dan optimis dalam menggambarkan kondisi ideal yang ingin kita capai bersama. Sementara kalau berpikir berbasis kekurangan itu berkutat pada masalah utama. Nah, dalam pendekatan ini, kita lebih banyak memfokuskan diri kita terhadap masalah-masalah inti yang mungkin perlu diselesaikan. Hal ini berarti bahwa upaya yang kita lakukan itu hanya sebatas pada mengatasi masalah tanpa memperhitungkan potensi atau kekuatan yang sudah kita miliki. Lalu selanjutnya, cara berpikir berbasis aset. Berpikir tentang kesuksesan yang telah dicapai atau yang telah diraih. Nah, ketika melihat keberhasilan-keberhasilan di masa lalu, pencapaian yang sudah diraih, itu akan dapat membangkitkan semangat dan kepercayaan diri kita. Hal ini juga menjadi bukti bahwa sekolah atau komunitas itu pernah berhasil. Sekolah kita pernah meraih itu, pernah berhasil, yang bisa saja menjadi dasar untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Sementara ketika kita berpikir berbasis kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Setelah masalah ditemukan, pendekatan ini kalau kita berpikir berbasis kekurangan itu memeriksa apa saja sih yang dibutuhkan tetapi belum ada. Nah, ketika berpikir berbasis kekurangan ini, kekurangan atau kelemahan itu dipetakan untuk mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi agar masalah itu bisa diatasi. Lalu selanjutnya berpikir berbasis aset. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Pada tahapan ini seharusnya kita itu dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan sumber daya serta kompetensi yang ada, baik dari sisi SDM-nya maupun infrastrukturnya. Nah, dengan mengorganisasikan ini dengan baik, kita bisa lebih mudah menemukan langkah-langkah yang berikutnya. Sementara kalau berpikir berbasis kekurangan, fokus mencari bantuan atau sponsor dari institusi lain. Nah, ketika berpikir seperti ini, Ibu dan Bapak, kekurangan sumber daya yang telah diidentifikasi, ini kita lebih hanya mengandalkan bantuan dari pihak luar. Ketika mau melakukan kegiatan di sekolah, tetapi hanya berpikir bahwa kita akan dibantu oleh perusahaan atau institusi lain, sehingga ketika tidak ada bantuan, apa yang akan terjadi? Program di sekolah tidak akan jalan. Karena kita hanya ketergantungan pada sumber daya dari luar atau sumber daya eksternal yang menjadi bagian dari rencana untuk menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya cara berpikir berbasis aset, yaitu merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Rencana yang telah disusun itu yang berlandaskan pada visi atau tujuan yang sudah dibayangkan dan memanfaatkan kekuatan yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, Ibu dan Bapak, program yang kita rancang akan lebih realistis dan memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, yang ada di daerah kita, yang ada di sekitar kita. Beda dengan cara berpikir berbasis kekurangan, yaitu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Program ini atau proyek itu dirancang khusus untuk mengatasi masalahnya saja. Nah, fokus utamanya adalah bagaimana menciptakan intervensi langsung agar menyasar pada permasalahan tersebut. Namun seringkali kurang memperhatikan atau kurang melibatkan atau kurang memikirkan tentang bagaimana jangka panjangnya. Lalu selanjutnya cara berpikir berbasis aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ketika kita berpikir berbasis aset, rencana aksi kemudian dieksekusi dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, itu dipetakan. Nah, dalam proses seperti itu, pelibatan semua pihak penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program. Lalu, cara berpikir berbasis kekurangan
itu hanya mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, dalam pelaksanaannya, dibentuk tim atau dibentuk suatu kelompok yang bertugas menjalankan proyek tersebut, namun program ini berjalan selama masih ada sumber dayanya, atau berjalan kalau ada dukungan dari luar, dan mungkin saja terhenti ketika tidak ada dukungan lagi dari luar. Nah, itu Ibu dan Bapak, setelah kita membandingkan cara berpikir berbasis aset dan juga berpikir berbasis defisit atau kekurangan. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat di sisi dari lingkungan kita, Bapak dan Ibu, di lingkungan sekitar kita, ketika berpikir berbasis kekurangan, seperti misalnya orangnya arogan, ternyata kalau kita melihat dari sisi asetnya atau kekuatannya adalah berani mengungkapkan pandangannya, Bagaimana kalau keras kepala, cerewet, kemudian penakut dan kaku? Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Bagaimana kalau kita melihat di orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin rekan guru ataukah pasangan kita yang ada di rumah, kalau keras kepala, kalau kita berpikir berbasis aset itu seperti apa? Bisa dituliskan di kolom chat. Oke, gigi. Oke. Pak Fahrur, gigi. Kemudian salah satu potensi yang seperti apa, Pak Khairul? Oke, teguh. Oke, teguh, gigi. Teguh, gigi. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kemudian selanjutnya kalau cerewet. Oke, cerewet itu, baik, terima kasih. Cerewet itu adalah suka berkomunikasi, pandai mengeluarkan isi pikiran. Oke, nah kalau misalnya orang yang cerewet itu, ketika kita berpikir berbasis aset, misalnya ada rekan kita di sekolah, misalnya seperti saya, Ilyas, saya misalnya cerewet. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak, saya bisa dimanfaatkan seperti apa? Ada yang bisa raise hand? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Pak Sukino, silakan Pak. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau Ya, yang cerewet itu bisa dimanfaatkan kalau salah satu untuk acara Pak, bisa jadi pembawa acara atau yang lainnya Pak. Itu menurut saya Pak, itu sangat baik. Iya, luar biasa sekali Pak Sukino pemikirannya. Terima kasih Pak, Bapak sudah berpikir berbasis aset. Betul sekali. Jadi orang yang cerewet itu bisa dimanfaatkan sebagai pembawa acara Pak ya. Bisa dimanfaatkan sebagai MC. Karena pandai mengeluarkan isi pikiran ketika melihat situasi seperti apa, bagaimana dia mengarahkan, bagaimana dia memandu acaranya sehingga bisa berjalan dengan baik. Betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya Ibu dan Bapak, penakut. Oke, sangat berhati-hati dan teliti. Penakut itu hati-hati, teliti, penuh pertimbangan. Oke, bertanggung jawab, teliti. Oke, terima kasih. Kita lihat. Nah, penakut itu kalau berpikir berbasis aset adalah orangnya yang berhati-hati, selalu waspada. Oke, terima kasih. Dan terakhir, kaku. Kaku sesuai peraturan. Oke, kaku taat aturan. Oke, betul sekali ya. Sesuai peraturan, taat, suka dengan aturan, suka dengan keteraturan dan dapat diprediksi.
sesuai aturan, taat. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat. Nah, ternyata orang yang kaku itu suka dengan keteraturan dan dapat diprediksi. Wow, luar biasa, terima kasih. Ada yang sudah melihat ya? Ada yang sudah melihat slide-nya yang sudah dibagikan ini? Ini persis sekali nih, suka dengan keteraturan dan yang dapat diprediksi. Pak Asri sudah punya slide-nya tentang ini, Pak? Belum ya? Oke, baik, Iya, terima Pak. kasih. Ya, Bapak punya slide-nya? Sudah punya bahan Belum ada, Pak. presentasinya? Belum ya? Oke, luar biasa, Belum. Pak ya, terima kasih. Belum. Baik, oke, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya sudah menuliskan di kolom chat tentang bagaimana cara Ibu dan Bapak berpikir berbasis aset. Oke, lalu selanjutnya Ibu dan Bapak di sini, kita lihat di sini berpikir berbasis aset dan berpikir berbasis kekurangan. Di sini ada 3 poin dari atas. Kalau berpikir berbasis kekurangan, mana bisa melakukan eksperimen sains di sekolah, kan kami tidak punya lab. Kemudian yang kedua, kalau berpikir berbasis kekurangan juga, murid ini memang benci banget dengan sekolah dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya. Kemudian yang ketiga, saya tidak ada bisa sebaik dan sekeren guru itu ngajarnya. Dia emang kreatif banget. Nah, saya ingin dengar lagi satu orang yang belum pernah saya dengar suaranya, yang lain ya. Boleh disampaikan kalau berpikir berbasis aset atau kekuatan itu di poin 1 atau yang nomor 1. Mana bisa melakukan eksperimen sains di sekolah, kan kami tidak punya lab. Oke, silakan raise hand Ibu dan Bapak. Oke, saya lihat dulu urutannya siapa saja nih. Oke, ada Pak Arta. Pak Arta Silitonga, silakan Pak. Sebelumnya izin Pak, saya ini Ibu bukan Oh, Bapak. mohon maaf Ibu, mohon maaf. Nah, Ya, saya Ibu, akan mencoba menjawab Pak ya. Nah, siap. Kalau berbasis pada aset atau kekuatan itu biasanya selalu mencari ada jalan keluar Pak. Jalan keluar kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan gitu. Iya. Seperti apa kira-kira supaya ini bisa terlaksana. Jadi ada aja caranya Pak memanfaatkan untuk melakukan sesuatu ini Pak menurut saya. Nah, jadi tidak kehilangan kehilangan keinginan untuk mencari solusi dari sebuah hal yang harus dia lakukan. Contohnya dalam eksperimen ini, apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan di sekolah ini? Gitu. Seperti itu kalau yang berbasis aset atau kekuatan Pak. Oke, terima kasih. Yang lain juga boleh menuliskan di kolom chat setelah Ibu Arta tadi. Terima kasih Ibu Arta, berikan reaksinya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kita lihat ya. Nah, Ibu Arta, kalau berpikir berbasis aset, mari kita coba cari tahu ada alat dan bahan apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa akrab dan nyambung sama murid saya dengan memanfaatkan minat dan keinginannya. Kemudian yang ketiga, wah, kreatif banget dia. Saya harus bertanya agar dapat belajar dari dirinya nih. Nah, itu Bapak Ibu tentang perbandingannya ya ketika kita berpikir berbasis aset dan berpikir defisit. Selanjutnya Ibu dan Bapak, nah kita lihat di sini ada gambar Ibu dan Bapak. Nah, ini yang sudah kita lakukan selama dari paket modul 1 yang sudah menanamkan tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif. Di mana Ibu dan Bapak adalah seorang yang merdeka sebagai guru penggerak, guru yang berdaya. Gambar ini memberikan kita ilustrasi tentang dua pendekatan berbeda dalam melihat suatu keadaan, yaitu asset based thinking, berpikir berbasis aset.
dan deficit based thinking, berpikir berbasis kekurangan, yang tentunya ini sering kita bahas dalam konsep inquiry apresiatif. Nah, di sisi kiri, Ibu dan Bapak, pendekatan asset based thinking itu atau berpikir berbasis aset itu digambarkan dengan seseorang yang melihat ke arah bukit dan mengatakan, look up, lihat apa yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa pendekatan ini fokus pada potensi dan kekuatan serta sumber daya yang sudah ada, serta berusaha untuk mengoptimalkan hal-hal yang positif yang sudah dimiliki. Pendekatan ini, Ibu dan Bapak, itu akan mendorong kita untuk menemukan dan bagaimana kita mengembangkan aset yang bisa kita manfaatkan demi mencapai tujuan pendidikan, tujuan bersama kita. Kemudian di sisi kanan, ini adalah gambar yang menggunakan pendekatan defisit berpikir berbasis kekurangan. Ditunjukkan oleh seseorang di mana dia melihat ke bawah, dia mengatakan bahwa lihat apa yang tidak kita miliki. Pendekatan ini lebih banyak menyoroti kekurangan atau masalah yang harus diatasi. Nah, dengan fokus pada apa yang belum ada atau apa yang kurang, terkadang pendekatan ini mengarahkan kita pada pencarian solusi. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Tengku. Ya, saya lanjutkan. Pendekatan ini mengarahkan kita, Ibu dan Bapak, pada pencarian solusi yang mungkin memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak lain, seperti yang kita sudah jelaskan tadi ya. Nah, Ibu dan Bapak, dengan memahami dua pendekatan ini, Ibu dan Bapak sebagai CGP, sebagai calon guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran masa depan Indonesia, yang lebih sadar untuk menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset, terutama dalam pengelolaan sumber daya di sekolahnya Ibu dan Bapak atau di komunitasnya. Nah, dengan demikian, Ibu dan Bapak sebagai CGP akan lebih termotivasi untuk mengenali potensi yang dimiliki di lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya, bentar, oke. Lalu selanjutnya, Ibu dan Bapak, kita lihat gambar ini, ada pesan. Gambar ini pesan atau kutipan dari Wayne Dyer yang berbunyi, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Kutipan ini, Ibu dan Bapak, akan mengajarkan kita pentingnya perspektif dalam menghadapi situasi apapun. Dalam konteks calon guru penggerak, dalam konteks Ibu dan Bapak sebagai CGP, pesan ini sangat relevan untuk diterapkan di mana Ibu dan Bapak dihadapkan dengan tantangan dalam pendidikan atau saat melihat potensi yang ada di sekolahnya atau komunitasnya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sebagai CGP, bagaimana Ibu dan Bapak mengubah cara pandang itu bisa berarti dan bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekitarnya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, selanjutnya ada pemahaman inti dalam modul ini, modul 3.2, di mana modul 3.2 ini dirancang untuk membantu Ibu dan Bapak sebagai CGP dalam mengembangkan pola pikir yang berfokus pada potensi dan peluang, bukan sekedar tantangan atau kekurangan. Nah, paradigma perubahan berpikir positif ini sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya atau aset yang sudah dimiliki di sekolahnya. Nah, dengan memiliki pola pikir yang positif, Ibu dan Bapak sebagai CGP akan lebih mudah melihat peluang untuk mengembangkan sekolahnya. Kemudian lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, sarana prasarana maupun komunitas untuk mendukung pembelajarannya. Nah, tujuan utamanya adalah membekali Ibu dan Bapak dengan kemampuan untuk melihat berbagai potensi sekolah dan melihat berbagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sebagai modal utama dalam merancang dan melaksanakan perubahan yang bermakna. Nah, kita lihat di sini Ibu dan Bapak, kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara
tentang tujuan pendidikan yang beliau sampaikan dalam dasar-dasar pendidikan, yaitu kutipan ini Ki Hajar menekankan bahwa pendidikan itu seharusnya berfokus pada menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Tujuan akhirnya adalah agar anak-anak, agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pernyataan ini juga Bapak Ibu telah menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar proses pembelajaran akademik, tetapi juga merupakan upaya untuk membantu murid kita berkembang secara utuh. Nah, pendidikan itu perlu memberikan ruang bagi potensi kodrat yang dimiliki oleh setiap anak agar mereka itu dapat tumbuh menjadi manusia yang seimbang secara pribadi dan sosial. Nah, di sini Ibu dan Bapak diingatkan bahwa peran kita sebagai guru itu adalah menuntun, bukan memaksa, agar potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita dapat tumbuh dengan optimal dalam lingkungan yang mendukung. Nah, Ibu dan Bapak sudah dibekali 10 modul, dari modul 1 dibekali modul 1.1 sampai 3.3. Di mana modul 1.1 itu berbicara tentang anak-anak, di mana di dalamnya modul refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu berbicara tentang manusia, berbicara tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan kemudian modul 1.3 itu adalah berbicara bagaimana mencapai melalui visi guru penggerak. Kemudian modul 1.4 itu mereka dapat mencapai yang dilakukan melalui budaya positif. Dan yang berikutnya adalah modul 2.1 tentang bagaimana kodrat anak itu kita akomodasi. Bagaimana kita mempertimbangkan kodrat anak melalui pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu selanjutnya di modul 2.2 yaitu bagaimana anak itu mencapai titik selamat dan bahagia yang telah Ibu dan Bapak pelajari dalam modul pembelajaran sosial dan emosional. Lalu selanjutnya modul 2.3 Ibu dan Bapak sebagai menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak melalui coaching untuk supervisi akademik. Lalu selanjutnya modul 3.1 tentang maksud pendidikan yang kita telah pelajari dalam bagaimana kita mengambil suatu keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Lalu selanjutnya modul 3.2 saat ini bagaimana Ibu dan Bapak sebagai pemimpin punya kekuatan, punya aset. Bagaimana Ibu dan Bapak memiliki kekuatan dalam mengembangkan sekolahnya. Lalu yang terakhir yaitu modul 3.3 kita sebagai murid, sebagai anggota masyarakat nantinya dapat berkontribusi sehingga Ibu dan Bapak akan mempelajari tentang modul pengelolaan program yang berpihak pada murid atau pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nanti Ibu Bapak akan menyalami modulnya di modul 3.3 yaitu modul terakhir pada program guru penggerak ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di sini ada 8 karakteristik dalam mengembangkan komunitas berbasis aset. Nah, kita lihat pertama dalam hal mengenal ke-8 karakteristik pengembangan komunitas berbasis aset yang dapat diterapkan di sekolah kita sebagai panduan bagi Bapak Ibu sebagai CGP. Yang pertama adalah mempraktikkan dialog keberlanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Nah, dialog berkelanjutan di sekolah itu sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang terbuka di antara warga sekolah. Nah, dengan membangun dialog secara terus-menerus, sekolah dapat mendorong perilaku yang saling menghargai, saling memahami perbedaan, dan juga merayakan keragaman. Lalu selanjutnya menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Sekolah dapat memperkuat komitmen untuk saling bergotong royong dengan mendorong partisipasi aktif dari semua warga sekolah. Kemudian ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi. Kolaborasi adalah kunci dalam
pengembangan komunitas berbasis aset. Sekolah itu dapat mendorong perencanaan dan tindakan bersama dengan melibatkan orang tua, murid, masyarakat, dan juga organisasi lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, lalu selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, sorry. Yang keempat, Ibu dan Bapak, yaitu mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Sekolah itu perlu fokus pada pemanfaatan sumber daya yang ada, serta mengenali kekuatan atau mengenali aset yang ada di sekolah yang dimiliki oleh warga sekolah. Lalu selanjutnya membentuk masa depannya, membentuk visi sekolah dengan mewakili cita-cita atau mimpi bersama atau harapan bersama dengan warga sekolah. Kemudian bertindak dengan obsesi ide, dan peluang. Nah, sekolah yang sukses dalam mengembangkan komunitas berbasis aset itu tidak hanya terpaku pada masalah, tetapi lebih fokus pada peluang apa yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yaitu merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Perubahan yang berkelanjutan itu dimulai dari perubahan dengan menggunakan pola pikir dan bersikap positif. Dan lalu selanjutnya menghasilkan kepemimpinan. Di sini kepemimpinan adalah faktor utama dalam perubahan keberlanjutan di sekolah Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu dan Bapak saya akan menjawab beberapa pertanyaan di LMS. Bagaimana seorang pemimpin sekolah dapat memberdayakan komunitas untuk mendukung pengelolaan sumber daya? Nah, pemimpin sekolah itu dapat mengadakan musyawarah atau mengajak rekan-rekan sejawat seperti guru, kemudian tenaga kependidikan atau staf yang ada di sekolah, dan juga orang tua, tokoh masyarakat. Nah, itu diajak untuk berdialog bersama terkait dengan apa saja potensi atau kekuatan atau sumber daya yang dapat kita manfaatkan. Kemudian memetakan sumber daya. Ini juga adalah suatu langkah yang Ibu Bapak nanti akan lakukan, di mana salah satu tugasnya Ibu Bapak adalah memetakan sumber daya yang ada di sekolah dengan melibatkan stakeholder yang ada di sekolahnya Ibu Bapak sekalian. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana pemimpin dapat membangun kepercayaan dalam tim untuk mendukung pemberdayaan. Nah, di sini kepercayaan itu adalah suatu fondasi dari pemberdayaan. Sebagai pemimpin, kita bisa membangun kepercayaan dalam tim dengan cara menjadi teladan, kemudian memberikan dukungan, kemudian transparan, dan juga ajak semua stakeholder dalam mengambil keputusan. Itu kira-kira yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan slide-nya. Nah, kita lihat di sini Ibu dan Bapak, di sini ada tujuh aset utama atau modal utama yang sudah kita identifikasi dalam modul ini. Kalau berbicara tentang modal utama, itu kalau dalam pengelolaan sekolah Ibu dan Bapak itu didefinisikan sebagai sumber daya. Sumber daya di sini dalam konteks pengelolaan sekolah itu sebagai kumpulan aset atau kumpulan modal yang tersedia bagi suatu lembaga pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dalam mengembangkan sekolah kita. Di sini ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal alam atau lingkungan, kemudian modal finansial, dan juga modal politik dan agama budaya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tentunya ini sudah dipelajari dan sudah dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan juga di LMS, yang pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemimpin yang tidak menyadari sumber daya di lingkungannya dan menganggap aset hanya berupa barang. Nah, kalau menurut saya Ibu dan Bapak, pemimpin itu perlu memperluas pemahamannya bahwa aset itu tidak hanya berbentuk fisik, seperti misalnya barang atau fasilitas. Nah, sumber daya itu juga mencakup aspek manusia,
ataukah mencakup seperti lingkungan, finansial, politik, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak sebagai CGP nantinya akan melakukan pengimbasan kepada pemimpin yang ada di sekolah, akan memberikan penjelasan tentang 7 modal utama yang telah Ibu dan Bapak terima dalam program Guru Penggerak ini secara khusus pada modul 3.2. Nah, di sini Ibu Bapak ada pertanyaan refleksi karena Ibu dan Bapak sebagai pemimpin, calon pemimpin akan diproyeksikan nantinya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pengawas sekolah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan refleksi Ibu dan Bapak. Sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, perubahan apa yang paling utama perlu Ibu dan Bapak pribadi lakukan agar bisa mendampingi guru-guru atau kepala sekolah secara maksimal dan optimal? Kemudian yang ketiga, sebagai kepala sekolah, kebijakan apa yang akan Ibu dan Bapak sesuaikan atau ciptakan di sekolah terkait dengan konsep modul 3.2? Dan yang ketiga, sebagai pengawas sekolah, bagaimana Ibu dan Bapak, bagaimana caranya mengetahui bahwa kepala sekolah yang didampingi itu sudah menerapkan isi modul 3.2 ini dalam mengelola sumber daya yang dimiliki? Itu adalah refleksi Ibu Bapak yang kita sudah baca sama-sama, yang sudah saya bacakan. Nantinya Bapak Ibu akan refleksikan ketika Ibu Bapak nantinya akan menjadi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Gitu ya. Nah, kita masih beberapa menit lagi Ibu dan Bapak. Nah, sekarang di sini saya akan stop share dulu. Saya akan memperlihatkan. Bentar. Saya akan kopikan dulu. Bentar ya, saya akan tampilkan dulu Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf karena menyita waktunya sedikit lagi. Saya akan memperlihatkan 7 modal utama yang sudah dituliskan Ibu dan Bapak. Nanti saya akan kopikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, bisa untuk menjadi referensinya ya. Di sini ada 7 modal utama seperti yang dituliskan. Ada modal manusia, fisik, sosial, dan seterusnya. Saya kopikan linknya di kolom chat. Ibu dan Bapak juga bisa melihat. Nah, ini sudah ada. Saya sudah sematkan di kolom chat Ibu dan Bapak sekalian. Nah, di sini Ibu Andri mengatakan kalau modal manusia itu adalah guru misalnya. Guru itu punya potensi dan bakat yang beragam untuk mengembangkan kegiatan sekolah yang terintegrasi. Misalnya, contohnya itu untuk proyek terkait dengan ketahanan pangan. Guru bisa bercocok tanam akan mengajarkan anak tentang bertanam. Nah, lalu selanjutnya di modal fisik. Menurut Ibu Francisca, bangunan fisik sekolah yang sesuai dengan budaya lokal, semacam rumah warga, sehingga membuat anak-anak merasa at home dan bisa menjadi sumber belajar. Lalu selanjutnya di modal sosial. Di sini ada Ibu Deta mengatakan bahwa relasi dengan komunitas berkebun organik. Anak-anak bisa berkunjung dan berdiskusi dengan tokoh di situ. Lalu di lingkungan alam, Pak Ibu Twi mengatakan bahwa ada kebun sayur-sayuran di dekat sekolah. Bisa untuk menjadi media belajar anak-anak tentang tema tanaman. Lalu selanjutnya di budaya, Ibu Fitri mengatakan ibadah guru dan murid atau siswa itu di setiap minggu untuk pengembangan spiritual individu dan kelompok. Dan di modal politiknya sendiri itu menurut Ibu Hasbi, demokrasi dapat diterapkan di kelas melalui pemilihan ketua kelas atau regu. Itu Ibu dan Bapak sekalian ya. Nah, ini untuk finansialnya juga di sini ada Pak Catur mengatakan pasar sebagai tempat untuk praktik jual beli dan income kas kelas. Oke. Itu yang bisa dijadikan referensi Ibu dan Bapak untuk melihat sisi seperti apa kita memanfaatkan aset 7 modal utama atau 7 aset yang sudah Ibu Bapak eksplor di modul 3.2. Oke.
Oke, selanjutnya Ibu Bapak sebentar, saya akan share screen kembali. Nah, Ibu dan Bapak kita butuh 1 menit lagi untuk sama-sama melakukan refleksi. Di sini ada refleksinya Ibu dan Bapak, saya akan share screen. Izin. Oke, nah ini adalah ada beberapa pertanyaan untuk refleksi buat Ibu dan Bapak sekalian. Oke, nah ini ada 3 pertanyaannya. Apa saja hal-hal yang berubah dari paradigma Ibu dan Bapak sesudah mengikuti sesi ini? Bagaimana kesiapan Ibu dan Bapak dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah demi kemajuan muridnya? Dan komitmen sederhana apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan setelah sesi ini? Nah, untuk Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah 3 pertanyaan refleksi. Ibu Bapak akan tuliskan di link yang akan saya berikan. Namun, Ibu Bapak saya ingin memberikan kesempatan kepada mungkin 1-2 orang yang akan menyampaikan refleksinya secara lisan. Boleh Ibu dan Bapak, dan mungkin juga akan ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut, ada yang masih perlu ditanyakan, silakan. Sambil sesudah itu menyampaikan refleksinya. Boleh ya, Ibu Bapak? Oke, silakan raise hand. Oke, sebentar. Untuk refleksinya, Ibu dan Bapak akan tuliskan di link yang saya sudah bagikan di kolom chat. Ini refleksinya Ibu Bapak nanti setelah sesi ini baru Ibu Bapak isi ya. Jadi tidak harus sekarang, nanti setelah sesi kita ya. Ibu Bapak mungkin istirahat dulu, setelah itu baru mengisi ketiga pertanyaan tersebut. Oke, saya persilakan kepada Pak Sukino Hatta. Sukino Hatta, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Saya jawab yang ke-1 ya Pak ya. Siap. Apa saja hal-hal yang berubah dari Pak Sukino, mohon maaf ya Pak ya. Yang ini nanti dijawab Pak ya, nanti dijawab di kolom chat. Ya. Saya ingin Bapak menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini, sesi elaborasi kita pada sore hari ini, dan mungkin ada juga yang ingin dikonfirmasi, silakan disampaikan Pak. Oh baik Pak. Baik. Untuk refleksi pembelajaran elaborasi modul 3.2 ini sangat bagus ya Pak wawasannya untuk saya sebagai seorang guru mata pelajaran. Bahwasanya Bapak sampaikan sangat luar biasa dan juga memberikan pandangan yang positif buat saya untuk kedepannya di sekolah saya, seperti aset-aset yang ada di sekolah itu bagaimana pemanfaatannya dan juga menjaganya. Begitu Pak menurut saya Pak. Dan saya sangat bahagia hari ini Pak. Terima kasih Pak. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Saya juga berbahagia dengan Ibu Bapak, apalagi bertemu dengan orang-orang baru seperti Ibu Bapak dan mendengarkan ceritanya, membaca tulisannya yang luar biasa. Terima kasih atas refleksinya Pak Sukino. Silakan satu lagi Ibu. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Silakan satu lagi Ibu mungkin. Salah satu Ibu boleh raise hand. Oke, sudah tidak ada atau Bapak mungkin? Saya persilakan 2 rekan kita. Silakan. Sebelum kita tutup bersama, saya pengen dengar lagi satu rekan kita di dalam room ini. Di sini masih tersisa 57 orang ya di dalam room ini. Silakan, ada lagi? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, berikan jempolnya. Kalau sudah jelas semuanya, boleh diberikan jempolnya. Oke, terima kasih. Kalau demikian, Ibu dan Bapak, saya akan mengakhiri kegiatan elaborasi pemahaman pada modul 3.2 pada sore hari ini. Nah, sebagai penutup, marilah kita renungkan kembali Ibu dan Bapak.
makna penting dari proses elaborasi pemahaman sore hari ini. Melalui eksplorasi mendalam terhadap topik-topik yang sudah kita bahas, kita tidak hanya memperluas pengetahuan kita, Ibu dan Bapak, tetapi juga semakin memahami bagaimana peran Ibu dan Bapak sebagai calon guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran masa depan Indonesia. Ini nantinya akan dapat membawa perubahan yang positif di lingkungan sekitar kita. Setiap langkah yang telah kita ambil Ibu dan Bapak dalam memahami konsep ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk menerapkan strategi atau praktik yang lebih efektif di lingkungan sekolah kita. Penting untuk kita ingat Bapak Ibu bahwa setiap teori atau konsep yang kita pahami itu akan memiliki dampak yang nyata ketika diterapkan dengan sungguh-sungguh. Pembelajaran hari ini itu tidak terhenti pada tataran teorinya saja, tetapi harus kita bawa ke dalam tindakan nyata kita, dalam aksi nyatanya nanti, yang dapat diukur bagaimana hasilnya dalam perkembangan murid-murid kita yang kita layani atau yang menjadi tanggung jawab kita di dalam ruang kelas kita masing-masing. Atau di lingkungan sekolah kita secara keseluruhan. Nah, melalui pendekatan berbasis kekuatan, berbasis aset, dan juga kolaborasi dengan komunitas sekolah, kita akan memiliki kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung setiap potensi kita. Harapannya Ibu dan Bapak sekalian, ke depannya adalah agar pemahaman ini dapat menjadi inspirasi buat Ibu dan Bapak sekalian dan juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Tugas kita sebagai guru adalah, tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran adalah bagaimana kita membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan, yang memiliki keterampilan, tetapi juga bagaimana murid-murid kita punya karakter yang kuat untuk siap menghadapi masa depannya. Dengan keteguhan, dengan kegigihan kita, setiap tujuan kita yang telah kita tetapkan dalam baik dan kita bersama. Dan setiap yang kita ambil hari ini menjadi bekal berharga bagi generasi. Ibu dan Bapak, terima kasih sempatnya dan juga pemahaman ini demi kemajuan pendidikan kita masing-masing. Dan Ibu dan Bapak akan menyelesaikan program guru penggerak pada modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak fasilitator, terima kasih sudah membersamai. Terima kasih Ibu dan Bapak pengajar praktik yang sudah membersamai rekan-rekan kita, Ibu dan Bapak calon guru penggerak. Tetap semangat Ibu dan Bapak, Ibu Bapak bisa. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, selamat sore, dan sampai jumpa kembali Ibu dan Bapak. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu dan Bapak, jangan lupa untuk mengisi refleksinya Ibu dan Bapak ya di sini yang linknya sudah saya berikan tadi. Mungkin saya baik Pak. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama Ibu Bapak. Sehat selalu, salam dan bahagia. Ya Pak, salam bahagia. Ya Pak, makasih Pak ilmunya. Izin keluar Pak. Sama-sama Ibu. Ya, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih Pak Ilyas, luar biasa penguasannya. Sehat selalu Sama-sama Ibu Pak. Ratna. Amin.
Ibu dan Bapak boleh kita foto bersama. Aduh, semuanya sudah keluar ternyata. Oke, mohon maaf. Mohon maaf ya. Saya ingin foto bersama yang masih ada, boleh?